Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini pesan semesta saja ya. Saya belum tahu apa judul kita nanti ya, dan apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Di akhir readingan baru nanti saya memberikan judul ya. Kira-kira apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu untuk kedepannya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, wow, ini kenapa ya kartunya? Sabar ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan semesta untukmu. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Kita lihat untuk hari ini dan seterusnya. Oke, di kartu pertama di sini kita lihat ada The Hermit. Wow, kamu perlu ketenangan ya. Jangan cepat emosi. Saya lihat di sini kamu ada emosi dipendam. Ya, atau kalau tidak emosinya berkuar-kuar. Berkuar-kuar itu kemana? Entah ke anak, entah ke pasangan. Yang pastinya orang lain yang akan mendapatkan pelampiasan amarah. Contoh ya, kalau kamu lagi stres di kantor, kamu dapat marah dari pimpinan, kamu diam. Walaupun mungkin kamu merasa tidak adil, mau pembelaan diri, tapi kamu diam. Otomatis kan ada emosi yang terpendam ya di dalam diri kamu. Terus tiba-tiba kamu pulang, ya habis itu anak kamu rewel, kamu marah dia karena sudah emosi dari kantor. Ini contoh. Atau pasanganmu mungkin salah sedikit tapi marahnya besar. Karena apa? Emosinya sudah terbawa meluap-meluap dari luar gitu. Nah ini ya, jadi semesta mau sampaikan untuk bisa lebih tenang. Kalau kamu tidak bisa mengontrol emosimu, kamu akan menambah masalahmu. Ya, di sini banyak masalah yang akan hadir kalau kamu tidak bisa menjaga emosimu. Emosi dari apa? Dari ucapan. Dari ucapan. Ya, jangan sampai kamu salah ucap ataupun bertindak akhirnya orang pergi meninggalkanmu, akhirnya kamu merana sendiri. Ya. Akhirnya kamu merana sendiri, merasa menyesal, kenapa saya sudah berucap begitu ya? Karena amarah ataupun anak ya, kamu bicara yang negatif, akhirnya dia dengar, akhirnya bisa trauma. Dia bisa bawa perkataan itu dia save sampai dia besar. Karena kata-kata yang tidak terkontrol karena amarah, karena emosi. Nah ini semesta mau sampaikan, jangan sampai emosimu akhirnya menghancurkanmu. Ya, memang banyak orang-orang di sini ataupun mungkin koneksinya, energinya saat ini saya merasakan lagi punya banyak masalah. Tetapi ingat, jangan masalah itu menjadi penghalang kesuksesan, penghalang kebahagiaanmu. Tetapi kamu yang harus bisa mengontrol dirimu, jangan sampai amarah itu yang mendominasi atau dia yang lebih memenangkan jiwamu. Tapi dirimu lah yang harus bisa mengontrol emosi, bukan amarah yang mengontrolmu. No, ya. Saya di sini kamu banyak masalah ya. Masalah dari pasangan, dari pekerjaan, dari anak. Ya. Berikan kasih sayang nih, kayak memberi. Ya, berikan kasih sayang kepada mereka. Jadi kalau mereka bicaranya kasar kepadamu, kamu jangan balik kasar. Ya.
kamu harus baik. Izinkan semesta yang menegurnya. Tetapi bukan berarti kamu menyimpan. Ini kebanyakan juga, oke, saya mengalah tapi saya simpan. Ya, saya simpan dalam hati perlakuan kamu, kata-kata kamu saya save. Ya, nggak usah, berarti kamu rugi. Kamu berarti sama saja memelihara penyakit untuk dirimu sendiri kalau kamu menyerap kata-kata negatif dari orang lain. Atau bahkan kamu juga bisa menyakiti orang lain seperti saya tadi bilang, karena kamu marah dan memendam itu di dalam hatimu, dan akhirnya kamu melampiaskan ke orang lain, dan akhirnya membuat trauma orang lain itu karena kata-kata yang tidak difilter, tidak dipikir dulu baru terucap. Ya, jangan kamu mengikuti orang yang salah. Kalau kamu sudah tahu orang itu salah, berarti kamu jangan mengikuti cara mereka yang salah. Kalau kamu tahu itu orang bodoh, jangan mengikuti cara mereka yang bodoh. Kalau kamu sudah tahu mereka itu jahat, ya, jangan bermain dengan orang jahat. Di sini pesan semesta ya. Jadi kalau mau bicara, kan ada yang tanya, Kak Ica, ramal atau mengkhotbah, ramal atau bicara orasi? Saya nggak orasi, di sini pesan semesta. Jadi pesan semesta ini adalah apa yang akan terjadi di hari esok untukmu. Saya kasih info, saya hanya penyambung lidah. Supaya apa? Jangan sampai ini terjadi ke depan untuk kamu. Di sini semesta mau sampaikan, jaga emosimu, kontrol emosimu, jaga hati dan pikiranmu, terutama lisanmu, lidah. Karena sumber malapetaka ke depan adalah lidahmu dan hatimu sendiri, karena pikiranmu. Yang akan menghancurkanmu bukan orang lain, tetapi siapa? Dirimu sendiri. Ya. Ya. Jadi kalau mereka jahat sama kamu, ya kamu sudah tahu bahwa orang jahat, jangan dekat-dekat. Tapi jangan membalas atau jangan menirukan kejahatan dia ke orang lain. Atau tindakan dia ke orang lain. Kebanyakan seperti gitu. Kamu koneksinya dengan orang gosip ya, tukang gosip. Akhirnya kamu menggosipkan orang lain, tertular. Ya, karena link itu, circle itu. Tapi pada saat kamu digosipin, kamu marah. Ya harus ukur di badan sendiri. Kamu senang digosipin tidak? Oh, nggak suka. Ya sudah, jangan gosipin orang. Ya, jadi saya bilang jaga lisan. Karena akan ada orang yang akan menyakitimu secara lisan. Karena apa? Karena kamu di circle mereka. Maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Oke, berikutnya di sini Knight of Swords. Ya. Saya merasakan di sini akan ada amarah, ada bukan amarah juga sih, tapi lebih ke benci, ya, murka, karena ada orang yang playing victim, ada orang yang artinya gini, kamu percayai mereka, tapi mereka kok jahat sama kamu, ya, ibaratkan mungkin pasanganmu, kamu kasih rahasia kamu, tapi akhirnya dia bongkar, dia keluar, ya, menyebarkan aib-aib kamu, ya, menjelek-jelekan kamu, seolah-olah dia jadi korban. Ya, playing victim, sehingga kamu tuh kayak macam merasa kayak, aduh, orang ini kok begitu jahatnya kepada saya ya, apakah saya harus membalasnya atau bagaimana? Tetapi kamu nggak punya kemampuan untuk membalas, sehingga akhirnya seolah-olah ini pedang ini ya, kamu kayak tidak sampai untuk membalasnya, sehingga akhirnya apa? Dirimu sendiri yang menjadi beban, seolah-olah kamu bertarung sendiri tanpa melihat siapa lawanmu. Kenapa? Karena dia terlalu tinggi, terlalu besar. Jadi kamu kayak macam, ya sudah, saya pendam aja. Kalau ibaratkan simpan pedang itu yang tajam di dalam hatimu, yang mana ya hatimu yang sakit sendiri. Karena tidak bisa tersalurkan. Ya, lagi pula kenapa kita juga harus dendam sama orang jahat? Kalau orang sudah tahu dia jahat, ya sudah, jangan dekat-dekat mereka gitu kan. Kebanyakan ada klien ya, ini curhat ya, mereka curhat ya, bilang, Kak Ica, saya mau suami saya menjadi baik gitu. Dia harus berubah ya. Dia harus berubah, harus menjadi orang baik. Sedangkan dia sudah tahu, kamu sudah tahu dia orang jahat, dia nggak mau menjadi baik. Kenapa kamu yang harus pusingkan dia gitu? Ya, hidup ini adalah pilihan, dan pilihannya itu menjadi orang jahat. Kamu jangan mengikuti dia yang jahat atau merubah dia yang jahat. Dia yang bisa merubahnya adalah dirinya sendiri. Ya, kamu hanya bisa mendoakan. Kalau kamu mau membentuk dia seperti kamu, ya nggak bisa, karena ya nanti dia tersiksa. Sama seperti kamu kalau nggak suka baru dipaksa bagaimana? Nah ini,
ya. Tapi Kak Ica dia kan jahat, dia harus tahu bahwa dia harus sadar. Ada orang yang sadar dan ada yang tidak sadar. Makanya saya bilang kalau dia jahat berarti dia kondisinya tidak sadar. Kenapa kamu harus dekat-dekat dengan orang yang tidak sadar? Artinya kenapa kamu harus dekat-dekat dengan orang yang tidak mau berubah? Ini yang semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tahu siapa lawanmu. Kalau kamu lawan dengan orang gila, ya nanti kamu ikut gila. Makanya biasa orang kita udah tahu, kenali lawan kita. Orang ini orang apa? Orang waras. Oke, bisa berkomunikasi dua arah, mencari kebaikan, mencari solusi. Tapi kalau kita bicara dengan orang gila malas percuma gitu. Ya, ujung-ujungnya nggak ngerti, tambah stres, bikin stres kita tambah sakit. Jadi kamu harus tahu siapa lawanmu. Kalau memang kamu sudah tahu bahwa ini orang nggak bisa, ya sudah, jangan digubris. Nanti kamu yang bisa ikut stres sendiri karena dirinya. Ya, oke. Berikutnya di sini ada Ace of Pentacles, ya. Bicara tentang keuangan, semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih jaga keseimbangan pengeluaran dan pemasukan kamu, ya. Dalam artian gini, jangan boros, jangan hidup hedon. Ke depan kita tidak tahu bagaimana ya nasib kita. Jangan banyak hutang. Kehidupan seminimal pengeluaran yang kamu bisa, ya. Artinya hemat, super hemat. Kita nggak tahu ke depan bagaimana. Tetapi memang saya merasakan di sini energi-energi, ya, banyak hutang di kalian. Jangan berhutang lagi. Lunasi hutang kamu supaya pikiran kamu bersih, ya. Kalau pikiranmu tidak bersih, ya otomatis kamu akan stres sendiri, ya. Malah membuka pintu-pintu untuk negatif masuk. Seibaratnya kamu memancing energi sakit, energi stres, energi kemalangan. Kalau pikiranmu tidak fresh. Karena kamu memancingnya di mana, ya hatimu berkata seperti gitu, Tuhan kabulkan. Tetapi kalau hatimu bahagia, ya, kelimpahan, sukacita itu yang akan datang kepada kamu. Ya. Di mana kita bicara tentang uang, karena kadang-kadang tidak ada uang stres. Iya kan? Makanya orang biasa bilang gini, kalau nggak ada uang kok malah banyak pengeluaran, ya. Sedangkan kalau ada uangku kok saya bingung, ya, malah yang saya mau beli nggak bisa, kayak saya bingung mau beli apa gitu. Ya, nanti pada saat sudah nggak ada uang, ternyata saya harus beli ini, harus beli itu, ya. Padahal nggak ada uang nih. Tapi kalau ada uang kok saya macam ingin uangku tetap di situ, sampai saya bingung juga apa yang mau dibeli, kayak macam kebutuhan nggak terlalu butuh gitu. Nah itu sama. Jadi kamu pada saat kamu memancing energi negatif, uangmu tuh nggak betah di kamu, ya. Jadi uang itu energi, dia akan mencari tempat yang nyaman, sama seperti kamu. Kamu juga pasti akan mencari orang-orang yang sevibrasi yang bisa membuatmu nyaman. Bicara tentang uang, semesta mau sampaikan kepada kamu, buatlah dia nyaman kepada kamu. Dengan cara apa? Hatimu harus bahagia. Jangan mental miskin, karena uang tidak mau dengan orang miskin. Apalagi bicara mental miskin. Mental miskin kayak bagaimana, Kak Ica? Putus asa, banyak hutang, stres. Ada yang bilang, Kak Ica ini cuman bicara doang, ya. Coba kalau Kak Ica alami kalau punya banyak hutang. Hey, dulu saya punya banyak hutang sebelum saya spiritual. Ya, sebelum saya mendalami spiritual dan lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, ya, dulu saya takut, uangku ini. Sekarang, ya, pada saat kita sudah tahu teorinya dan cara semesta bisa memberikan kita rezeki berlipat, ya, kita di rumah aja bisa kok mendapatkan uang. Kita di rumah aja, yang halal, ya, bukan yang negatif. Ya, contohnya konten kreator begini aja saya cuma bicara dapat duit. Ya, besar kecilnya disyukuri, karena itu kan memancing. Bisnis saya di luar, online shop dan lain-lain. Nggak perlu keluar ngoyo-ngoyo, ngos-ngosan di panas-panas. Jadi saya bisa urus keluarga, hutang lunas. Tetapi pada saat dulu banyak hutang, belum tahu teori, ya itu uang cuman singgah, gajian 2-3 hari atau seminggu paling lama udah habis lagi. Karena uang itu nggak betah. Nah ini semesta sama, ya. Dia mau tuh kamu itu kayak macam, walaupun koinmu satu tetap harus tersenyum, ya, harus tetap fokus, ya, meraih apa impianmu, tetap kerja, semangat, jangan ngeluh. Karena ngeluh itu adalah salah satu penyebab kamu tidak mendapatkan rezeki, menghambat rezeki. Apalagi marah. Makanya tadi saya bilang lisanmu, pikiranmu harus bagus supaya apa? Keuanganmu juga bagus.
Ini berkaitan ya semuanya ya. Dan terakhir keseimbangan ya, keseimbangan semuanya nih dari pikiran, dari hati ya, itu akan menarik semua yang kamu inginkan, terutama keuangan. Ada juga kesehatan dan cinta kasih. Oke, jadi itu ya yang semesta ingin sampaikan, jaga perilakumu, jaga mulutmu, jaga hati dan pikiranmu ya. Agar apa? Agar kesehatanmu dan keuangan dan cinta kasih berlimpah kepadamu. Oke, itu yang bisa saya readingkan kepadamu ya. Semoga ke depan baik, karena saya lihat di sini banyak masalah ke depannya. Jangan sampai masalah itu menghambat rezekimu dan kesehatanmu, itu aja ya. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.